Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat perlindungan konsumen melalui pemantauan distribusi daging beku dan pembinaan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disdakperin Kalteng, Maskur mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei ke sejumlah toko besar, toko kecil, produsen, dan importir daging beku di Kota Palangkaraya, termasuk yang berada di Jalan Set Aji dan Jalan Mahir Mahar. Kegiatan ini fokus pada kelayakan konsumsi daging beku yang dijual di pasaran. Maskur menyebutkan bahwa pihaknya belum menyentuh makanan olahan, namun ke depan akan dilakukan uji kelayakan konsumsi terhadap produk seperti sosis. Untuk sementara, alat tes yang digunakan berasal dari biaya pribadi dan hanya sebagai uji sampel, bukan rujukan hukum. Maskur menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen, khususnya anak-anak, dari resiko kesehatan akibat konsumsi makanan yang tidak layak. Selain itu, Disdakperin juga akan melakukan pengecekan timbangan di pasar-pasar sebagai syarat penerbitan sertifikat SNI serta bagian dari pembinaan kepada pedagang. Pemantauan terhadap tempat pemotongan dan pengemasan daging seperti di Frozen, Salwa menunjukkan bahwa produsen distribusi mulai membaik, baik dari sisi packing maupun kelengkapan dokumen dan proses karantina. Bahkan Dinas Pertanian Kota Palangkaraya rutin melakukan uji sampel daging setiap 3 bulan sekali. Kemarin itu bukan hanya toko-toko besar dan toko-toko kecil, tetapi termasuk ke produsen ya yang di Jalan Set Aji sama ke importir yang ada di Jalan Mahir Mahar. Nah, jadi ada 2 yang toko besar yang selama ini menyuplai daging beku ke seluruh Kalimantan Tengah. Terus ada beberapa juga yang ke toko-toko kecil. Dalam hal ini kami hanya survei untuk daging beku, ya, bukan dalam bentuk bahan olahannya. Nah, ke depan saya sudah punya persiapan untuk segera mengecek kelayakan konsumsi untuk makanan-makanan olahan, termasuk sosis dan segala macam. Saya masih menggunakan anggaran pribadi dulu untuk membeli alat, ya, alat testernya, apakah itu layak konsumsi apa tidak. Tetapi alat yang kami pakai ataupun apa yang akan kami pakai itu tidak bisa menjadi rujukan hukum, tetapi itu sebagai uji sampel di mana ini akan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Kalau kami Dinas Perdagangan itu hanya bagaimana produsen-produsen, bagaimana makanan ini siap atau layak untuk disajikan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Karena dalam pikiran saya, anak-anak selama ini di rumah sakit itu sudah banyak mencuci darah. Jadi salah satu efeknya adalah makanan-makanan yang tidak layak konsumsi. Ya, jadi itu dasarnya bahwa kita harus melindungi masyarakat kita. Tapi kembali lagi bahwa kami tidak bisa langsung memberikan tindakan, tetapi hanya sebagai pembinaan. Ke depan, selain itu juga kami juga akan mengecek timbangan-timbangan yang ada di pasar-pasar. Ya, saya sudah punya surat untuk semua pedagang, baik pengelola pasar, itu mereka harus menera timbangan mereka, ya, di metrologi yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi silahkan, karena itu juga salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat SNI untuk pasar. Jadi itu untuk ke depan. Ya. Sementara kita lanjut ke masalah daging beku adalah alhamdulillah kita hasil pemantauan kita, karena mereka juga sudah beberapa kali dapat teguran, ya, dari aparat, dan mereka sudah mulai membaik, mulai bagaimana proses mereka packing, ya, karena daging beku yang ada itu adalah dalam bentuk gelondongan besar, ya. Habis itu mereka potong-potong lagi,
dan mereka potong juga tidak banyak. Mereka begitu beli langsung dikemas, di packing begitu, yaitu yang tempat itu yang ada di Provinsi Salwa itu yang besar, Dr. Murjani. Terus surat-surat juga sudah kita cek, faktur-faktur mereka dari mana, dan sistem pengiriman juga sudah jelas, ya, karena mereka tidak langsung paket langsung datang begitu saja, tetapi melalui beberapa prosedur harus dikarantina dan segala macamnya. Dan informasinya yang sudah kami dapat, ini saya belum dapat buktinya, bukti secara otentik, tetapi saya diperlihatkan, yaitu setiap 3 bulan sekali Dinas Pertanian Kota Palangkaraya itu uji sampel terhadap daging-daging yang masuk ke Kota Palangkaraya. Karena di Kota Palangkaraya ini dia akan menyebarkannya ke kabupaten yang lain. Jadi itu yang kami dapat kemarin. Ya, selain memang izin-izin mereka juga kita tanyain, ya, karena jangan sampai mereka itu pelaku usaha UMKM itu dapat masalah. Karena kita Dinas Perdagangan itu jangan sampai masyarakat yang berusaha, ya, itu mendapat masalah hukum. Jadi mereka harus menyiapkan segala izin-izin mereka. Dan kalau misalnya mereka agak sulit, silakan mereka koordinasi dengan dinas kita. Kita siap melayani mereka. Karena sekarang kita lagi programnya adalah pelatihan 10.000 UMKM. Ya kan? Lalu berapa? Nah, kita ingin membina UMKM, kita ingin menciptakan UMKM. Nah, tetapi jangan sampai UMKM yang ada malah tidak kita bina, tidak kita pantau. Nah, tujuan pemantauan kita itu bukan kita untuk mencari kesalahan, tetapi bagaimana UMKM kita tetap bertumbuh, karena UMKM itu adalah yang paling tahan banting di saat krisis, dan itu sudah terbukti. Sehingga kita memang perlu menguatkan UMKM kita. Maskur menegaskan bahwa pemantauan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Maskur juga mendorong pelaku usaha untuk melengkapi perizinan dan tidak ragu berkonsultasi dengan Disdakperin. Hal ini sejalan dengan program pelatihan 10.000 UMKM yang saat ini tengah berjalan, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sektor usaha mikro yang terbukti tangguh menghadapi krisis. Dari Kota Palangkaraya, Dedi, Jurnal TV melaporkan.